tentunya tidak boleh menafikan, tidak boleh menghilangkan, menanggalkan spiritual. Gitu. Kita butuh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber kekuatan kita melakukan dunia usaha atau bisnis. Nah itu. Jadi kita masih membahas tentang Islamic Business Tips. Di bagian ketiga ini kita lanjutkan pembahasan yang telah lalu bahwa untuk berbisnis itu kita butuh ilmu. Dan ilmu yang pertama kali dan utama harus kita pelajari adalah ilmu syariah. Baik yang terkait langsung dengan bisnis ataupun yang tidak langsung. Kenapa? Karena nasib kita kelak di akhirat ditentukan oleh ilmu syariah ini. Nanti kita akan Allah tanya tentang min aina, dari mana, wafima, dan kemana, dari mana sumbernya, dari mana asalnya, kemudian kemana kita gunakan, kita alokasikan. Yang selanjutnya adalah masih terkait dengan ilmu, bahwa kita harus mempelajari model-model bisnis atau model entrepreneurship gitu ya, yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu ya, baik oleh Rasul sendiri atau oleh para sahabat, kemudian generasi selanjutnya, dan sampai hari ini banyak pengusaha-pengusaha pebisnis yang sukses kita perlu pelajari. Karena setiap bisnis, setiap jual beli, setiap tijarah, setiap usaha itu pasti ada polanya, dan kita bisa pelajari polanya, meskipun pada faktanya pola rezekinya akan beda-beda. Pola bisnis bisa ditiru, tapi pola rezeki tidak bisa ditiru. Masing-masing sudah punya polanya. Paling tidak, belajar tentang bagaimana orang memulai berbisnis itu akan membuat kita terdorong, punya energi, punya optimisme. Karena kita menjalankan pola yang sama. Nah, dalam perjalanannya gitu, itu kita bisa mempelajari minimal 3 poin. Yang pertama, bagaimana pola intrapersonal. Kemudian yang kedua, bagaimana pola interpersonalnya. Yang ketiga adalah bagaimana spiritualnya. Karena kita selaku orang Islam ya tentunya tidak boleh menafikan, tidak boleh menghilangkan, menanggalkan spiritual. Gitu. Kita butuh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber kekuatan kita melakukan dunia usaha atau bisnis. Nah itu. Jadi interpersonal, kecerdasan membangun dirinya, kecerdasan berkomunikasi, negosiasi dengan diri sendiri, itu adalah hal yang sangat penting. Bagaimana seseorang bisa negosiasi dengan dirinya ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kegalauan, ketika bingung, ketika jatuh. Nah itu adalah intrapersonal gitu. Kemudian juga terkait dengan hubungan masyarakat, network atau jaringan, itu adalah kecerdasan ataupun faktor interpersonal, itu pun dibangun gitu. Yang ketiga adalah spiritual. Saya percaya setiap pengusaha sukses itu mempunyai nilai spiritual yang tinggi. Oke, teman-teman, kita flashback ke para sahabat. Kita mengenal sosok sahabat yang sangat kaya raya. Sahabat yang menjadi pemegang pasar Madinah pertama kali dengan Rasulullah SAW. Siapa dia? Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah ke Madinah tak bawa apa-apa, beliau ditawari atau dimuakhotkan dulu ya, disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga seorang kaya raya. Oleh Sa'ad sebagai kaum Ansor penolong itu mempunyai kewajiban menolong gitu.
ditawarilah, ya, fa'arodahu ayunasifahu ahlahu wa malahu, saat bermaksud untuk membagi dua istrinya dan hartanya. Yaitu, tetapi apa yang disampaikan Abdurrahman, barakallahu laka fi malika wa ahlika, semoga Allah memberkahimu dalam hartamu dan keluargamu. Duluni ala suq, tunjukkan padaku di mana pasar. Bayangkan seseorang yang datang ke Madinah tanpa bawa harta sedikit pun, tanpa bawa modal sedikit pun, tiba-tiba kemudian instingnya terbuka, instingnya kemudian dia optimalkan. Fa'atasu, kemudian datang ke pasar, farobiha syai'an min aqid warobiha syai'an min samnin. Abdurrahman kemudian mendapatkan keuntungan jualan akid dan jualan samin. Syai'an, sedikit. Keuntungan sedikit. Pertanyaannya adalah, Abdurrahman dari mana dapat akid dan samin? Akid itu adalah susu yang dikeringkan, ya, kemudian samin itu susu yang dijadikan mentega. Nah, tentu kita berasumsi kan nggak punya modal, maka kita yakini Abdurrahman itu mendapatkan modal dari apa? Dari kepercayaan, trust, dari kemampuan negosiasi. Dia model bisnisnya diantaranya adalah konsinyasi. Ya, karena nggak punya modal kan, jual dulu barangnya, kemudian setelah laku dibayar. Ini terjadi hanya pada orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang mampu menjaga atau tidak mengkhianati amanah-amanahnya. Nah, ini adalah pola bahwa Abdurrahman berbisnis tanpa modal kapital, tanpa modal uang finansial. Ya, kapitalnya adalah bukan finansial, tapi apa? Karakter gitu. Itu namanya intrapersonal, interpersonal, dan juga spiritual tergabung di sana, maka terjadilah proses bisnis Abdurrahman bin Auf yang pada akhirnya beliau semakin bisa menguasai ekonomi. Bahkan Rasulullah diminta untuk memindahkan ataupun membuat pasar sendiri orang-orang Islam.